karena dia sudah ditangkap oleh Tuhan, di mana Rasul Paulus adalah pembunuh orang-orang percaya. Tapi ketika dia ditangkap Tuhan, sehingga dia menangkap orang-orang yang belum percaya, diajari, dituntun, dibina supaya dia percaya. Jadi begitu gigih Rasul Paulus, Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana kitab-kitabnya yang tertulis di dalam kitab ini. Begitu banyak firman Tuhan yang disampaikannya kepada kita. Jadi itu rasa kasihnya kepada kita, saudaraku, supaya kita kembali kepada Alkitab. Jadi di sini ayat 11 mengatakan kepada kita, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita itu diajarkan Tuhan adalah menjadi terang. Adalah kita itu diajari Tuhan supaya kita menjadi contoh. Kita itu diajari Tuhan itu menjadi berkat kepada orang banyak. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini bukannya mementingkan diri sendiri, bukan egois, bukan menyelamatkan diri sendiri, bukan makan sendiri, tapi kita itu memperdulikan sekeliling kita. Jadi itulah kelebihan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu memperhatikan semua manusia sama seperti Tuhan Yesus. Karena dia adalah Bapa kita, dialah yang kita ikuti, teladannya lah yang kita ikuti. Dia mengasihi semua umat manusia walaupun semua tidak bertobat, walaupun manusia yang berdosa, walaupun manusia yang jahat. Dia sangat mengasihi kita semua. Dan dia rela disalibkan di kayu salib sampai tetes terakhir. Itu karena kasihnya. Dia buat surat kepada kita supaya kita mengikutinya, supaya kita melakukannya, supaya melakukannya taat dan setia, supaya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga Tuhan membuat pesan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena di situ sangat jelas firman Tuhan. Baca Alkitab itu, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jika kita hanya membaca-bacanya saja, tentu kita hanya tahu apa isinya, tapi kita tidak tahu maknanya, kita tidak mengerti tujuannya. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, di mana kita ulang-ulangi di sini di Efesus 1 ini, Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan, di mana ayat 13 ini mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, kita itu membaca firman Tuhan membuka hati. Jangan kita membaca firman Tuhan ingin tahu saja, tapi kita harus membuka hati kita lebar-lebar. Baca firman Tuhan, lakukan taat dan setia, supaya Roh Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita mampu, sehingga kita kuat, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukannya dengan akal kita, kita tidak akan mampu. Jika kita melakukannya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena firman Tuhan sangatlah bertentangan dengan daging kita. Rata-rata manusia memperjuangkan kedagingannya. Rata-rata manusia ingin yang indah-indah. Manusia rata-rata ingin yang enak-enak. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimana kita mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan? Sedangkan Tuhan mengatakan, hendaklah kau tanggalkan kedaginganmu. Bahkan katakannya Bapak Saudaraku, kita tidak layak jika kita mengikuti kehendak daging kita. Jadi di sini jelas Bapak Saudaraku, di sini katakan tadi harus kita jelas seturut dengan firman Tuhan tadi, supaya kita jangan kita ini hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi jelas ini tadi katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga
Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi kita dimateraikan, kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus membuka hati, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Makanya banyak orang-orang Kristen membaca firman Tuhan ngantuk, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Kenapa? Karena roh dunia ini menggaruk-garuk punggung kita, nina boboon kita, nina bobo, bobo sayang, sehingga kita bobo, sehingga kita lelap tidur, sehingga penghuni dunia ini suka-sukanya melakukan apa dia mau, karena kita bobo, tidak tahu apa-apa lagi. Jadi Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, jangan kita bobo, jangan kita tertidur, tapi melekkanlah mata kita, baca Alkitab ini, baca firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mengajari kita, bagaimana surat Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita menuruti apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku, ini sebetulnya jika kita tidak memenangkan kedagingan kita, kita tidak mampu untuk melakukannya. Karena kita melihat bagaimana di Roma 8 ini, Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 8 ini katakannya kepada kita, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas Bapak Saudaraku, jika kita mengikuti kehendak daging kita, kita tidak layak kepada Allah. Jadi Bapak Saudaraku, memang sangatlah sukar. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengar firman Tuhan ini, saya percaya yang terpilih, bukan yang datang, bukan yang banyak, tapi yang terpilih, supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena tujuan kita Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini Kristen, tujuan kita itu bukanlah dunia ini, tapi tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa yang mau melakukan firman Tuhan ini walaupun dia Kristen. Banyak orang Kristen, tapi tidak seberapa mau taat kepada firman Tuhan. Jadi jika demikian Saudaraku, kemanakah akhirnya kita? Jadi itu tergantung kepada kita masing-masing. Seperti kita melihat bagaimana Nuh, Nabi Nuh, kita melihat bagaimana dia tidak lihat kiri kanan, tapi dia lihat petunjuk apa firman Tuhan, dia lakukan. Walaupun dikatakan si Nuh gila, apapun ocehan orang banyak, tapi dia tunduk kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana tantangan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Bagaimana kita melihat tantangan dihadapi, ujian-ujian yang diterimanya, tapi dia tetap tunduk kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan semua dilakukan. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dia rela untuk mempersembahkan anaknya, karena Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu untuk sembelih korban bakaran. Dia rela, dia mau untuk mempersembahkannya, dia lakukan, bertindak seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita belum sampai diminta anggota keluarga kita, masih diminta hati kita, masih diminta bagaimana hati kita, apa tindakan kita, belum diminta nyawa seperti
Bapak Abraham, dia minta nyawa anaknya. Dia minta disembelih anaknya untuk korban bakaran. Tapi Bapak Abraham melakukannya seturut dengan apa difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita kembali kepada firman Tuhan. Walaupun mungkin secara daging ini sangat berat kita lakukan, tapi tidak ada pilihan lain. Kita kembali kepada Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku tetap semangat. Mari buka hati kita lebar-lebar. Baca Alkitab, lakukan taat dan setia, uji firman Tuhan. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya dengar-dengar saja. Ujilah firman Tuhan ini. Apakah benar atau tidak? Jika tidak benar, ngapain kita menjadi orang Kristen? Hanya menjadi pengikut-pengikut saja. Hanya menjadi anggota saja. Seperti bilang Tuhan, banyak orang datang. Hanya bagi banyak saja. Tapi marilah kita menjadi orang yang terpilih. Amin Bapak Saudaraku. Tetap semangat. Andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan. Dan juga Bapak Saudaraku, share-lah sebanyak-banyaknya firman Tuhan ini kepada keluarga kita, saudara kita yang kita kenal, supaya sama-sama kita mendapatkan kembali kepada firman Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan lupa subscribe firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, kepada pelosok-pelosok teman-teman kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.